Pemirsa, melalui akun Instagram pribadinya, kemarin Melanie Putria mengunggah kabar tak menyenangkan perihal sang mama yang terpapar virus COVID-19. Dalam unggahannya, Melanie menuliskan permohonan doa untuk mamanya. Melanie mengungkap dirinya sempat panik mengingat mama Melanie punya riwayat hipertensi kronis yang dikhawatirkan bisa menjadi komorbid. Melanie mengungkap sang mama dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saat ini kondisi mama Melanie sudah lebih stabil. Melanie sendiri juga mengungkap, sudah sebulan belakangan sedang tidak tinggal dengan sang mama. Melanie pun memohon doa agar mamanya diberi keikhlasan menerima ujian dan segera diangkat penyakitnya. Sejumlah sejawat selebriti Melanie pun juga menuliskan doa agar mama Melanie cepat pulih kembali. Di lain tempat, Kartika Putri juga mengungkap kondisi terbaru ibunya, Masayu Puspita Diana Putri, yang saat ini juga tengah berjuang melawan virus COVID-19. Kartika mengungkap ibunda dipindahkan ke ruang ICU karena kondisinya sempat memburuk. Ternyata pada saat mama nyeri di dada itu mama terkena serangan jantung, dikarenakan mungkin mama panik, mama juga mungkin merasa tidak nyaman dengan paru-parunya. Pada saat masuk rumah sakit langsung dibawa ronsen paru-paru mama memang sudah penuh dengan virus COVID itu. Nah makanya prosesnya cepat sih, mama masuk rumah sakit tanggal 4, tanggal 5 itu mama harus pakai NF-NC, lalu naik lagi ke NIF, lalu akhirnya karena saturasi mama nggak membaik, akhirnya sekarang mama kondisinya menggunakan ventilator. Dan mama tidak disadarkan atau diintubasi. Saturasi hari ini kemarin kan alhamdulillah sudah sampai 90, hari ini 87. Dan berharap doain semuanya biar saturasinya naik lagi sampai di angka normal dan sampai 100% insya Allah. Karena bantuan dengan alat itu bisa sampai 100%. Ya kondisinya mama masih tidak sadarkan pastinya karena memang mama diintubasi untuk penggunaan ventilator. Jadi kondisinya memang masih tidak sadarkan. Untuk saturasi masih belum stabil. CT mama juga yang pada saat kita ngecek pertama CT-nya di 21, hari ini CT-nya malah menurun di angka 15. Itu kondisi mama saat ini sih, makanya saya mohon doa dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan mama bisa melewati fase-fase kritis mama dan mama bisa kembali ke kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi aku tuh memang di Bali, yang aku sesalkan adalah mama aku kan hampir 1 bulan di Bali gitu. Dari seminggu aku di Bali tuh mama selalu bilang pulang nak, pulang gitu, minta aku pulang. Cuman aku bilang mah kondisinya anak-anak lebih bagus di Bali, mereka bisa mengeksplor alam, mereka bisa bermain, karena kalau di Jakarta kita cuma di rumah aja, kita ngeliat anak kurang bisa mengeksplor gitu. Terus beliau selalu bilang ya, Kalisa kapan pulang? Nah pada saat beliau sudah terpapar COVID dari hari pertama, beliau kirimkan beberapa video yang mungkin saya nggak bisa share karena beliau nggak menggunakan hijab gitu. Itu suaranya beliau cuma minta pulang, Kalisa doain Oma ya, biar Oma cepat sembuh, biar Oma bisa cium Kalisa, katanya gitu. Beliau juga minta saya pulang gitu, selalu bilangnya pulang ya gitu. Pada saat itu kakak saya juga lagi di Bali dan kakak saya pulang duluan. Saya juga mikir kalau mau pulang dengan kondisi PPKM ini kan sangat sulit gitu, apalagi saya bawa semua anak-anak. Tapi karena memang sebelum diintubasi permintaan mama pulang, jadi saya usahakan bagaimana caranya, akhirnya kami paksakan kami pulang ke Jakarta gitu. Tak hanya itu, Karput dan suami juga sempat mencari donor plasma konvalesens untuk sang bunda. Karput pun menuliskan pencarian donor plasma melalui akun Instagramnya. Sejumlah selebriti pun juga ikut membantu Karput menyebarkan informasi terkait pencarian donor plasma. Karput bersyukur berkat bantuan teman-teman, dirinya pun berhasil mendapatkan beberapa kantong plasma darah. Kemarin
kemarin malam saya memutuskan dan pihak keluarga untuk mengikuti terapi plasma darah. Alhamdulillah sekali saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar untuk teman-teman yang membantu sahabat kami, teman-teman juga teman-teman public figure, banyak sekali yang membantu dalam pencarian plasma darah untuk mama. Dan alhamdulillah hari ini kita dapetin 4 kantong darah dari beberapa pendonor dan 1 kantong darah dari pihak PMI. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Jadi mama insya Allah sore ini akan dilakukan terapi plasma darah. Selain berjuang mencari donor plasma, Karput juga sempat merasakan kesulitan mencari tabung oksigen. Memang kondisi saat ini, virus COVID-19 tengah meningkat naik. Pasokan oksigen pun mulai kehabisan. Mama kondisinya kan untuk dipasang ventilator itu perlu diintubasi. Jadi mama tidak disadarkan dulu. Sudah 2 hari mama tidak sadarkan diri. Memang tidak disadarkan gitu. Terakhir yang bikin aku sedih karena memang sebelum diintubasi, mama yang tadinya nggak mau makan, mama yang tadinya sulit untuk makan karena sesak setiap kali mama makan, lepas oksigen memang saturasinya menurun gitu. Tapi yang saya paling sedih ya karena sebelumnya pihak rumah sakit kan memberi video kepada kami keluarga. Pada saat mama sebelum diintubasi itu mama dalam keadaan yang semangat luar biasa. Mama dalam keadaan yang mau makan, tapi karena kondisinya, tapi qadarullah gitu, karena saturasinya terus menurun. Jadi pada saat itu yang bikin saya hancur adalah ketika saya melihat terakhir kali saat ini ya, karena saya yakin mama saya pasti sembuh. Terakhir kali saya melihat mama diintubasi, sebelum diintubasi, beliau masih sangat sadar, beliau masih respon yang baik gitu. Itu yang paling yang selalu saya putar ulang-ulang videonya mama gitu. Dan mungkin karena satu pesan mama juga kemarin waktu sebelum diintubasi, saya masih ada di Bali gitu, mama cuma pesan nak pulang gitu. Itu aja sih, makanya saya langsung pulang ke Jakarta. Di tengah ujian yang sedang dialaminya, Karput bersyukur karena sang suami begitu setia mendampingi dan mensupport penuh segala kebutuhan. Dengan segenap kerendahan hati, Karput pun meminta doa agar ibundanya kembali pulih, cepat sehat, dan bisa berkumpul bersama keluarga. Alhamdulillah saya selalu bilang sama istri saya, insya Allah mama sehat, mama kuat, mama juga berjuang, kita juga berjuang. Mama berjuang untuk kesehatannya, kita berjuang untuk mendapatkan Gamaras obatnya, dan juga berjuang untuk mendapatkan plasma, dan juga berjuang semua anak-anaknya juga, dan kakaknya, orang tuanya, adiknya, mama, semuanya mendoakan mama luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan walafiat. Dan juga saya bilang sama istri saya, udah tenang, gak usah nangis, karena istri saya selalu nangis terus. Tenang, wajar nangis, kenapa? Karena sebagai seorang anak ketika melihat orang tuanya seperti itu pasti meneteskan air mata. Jadi aku tuh memang di Bali, yang aku sesalkan adalah mama, aku kan hampir 1 bulan di Bali gitu. Dari seminggu aku di Bali tuh mama selalu bilang pulang nak, pulang gitu, minta aku pulang. Cuman aku bilang mah kondisinya anak-anak lebih bagus di Bali, mereka bisa mengeksplor alam, mereka bisa bermain, karena kalau di Jakarta kita cuma di rumah aja, kita ngeliat anak kurang bisa mengeksplor gitu. Terus beliau selalu bilang ya, Kalisa kapan pulang? Nah pada saat beliau sudah terpapar COVID dari hari pertama, beliau kirimkan beberapa video yang mungkin saya nggak bisa share karena beliau nggak menggunakan hijab gitu. Itu suaranya beliau cuma minta pulang, Kalisa doain Oma ya, biar Oma cepat sembuh, biar Oma bisa cium Kalisa, katanya gitu. Beliau juga minta saya pulang gitu, selalu bilangnya pulang ya gitu. Pada saat itu kakak saya juga lagi di Bali dan kakak saya pulang duluan. Saya juga mikir kalau mau pulang dengan kondisi PPKM ini kan sangat sulit gitu, apalagi saya bawa semua anak-anak. Tapi
karena memang sebelum diintubasi permintaan mama pulang, jadi saya usahakan bagaimana caranya, akhirnya kami paksakan kami pulang ke Jakarta gitu. Yuk sama-sama kita sudahi penularan virus COVID ini dengan menyelainkan egois kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Berhati-hatilah, tetap 5M, dan sekarang lagi PPKM, tolong patuhi peraturan untuk kebaikan bersama, itu aja sih. Karena saya nggak mau orang lain mengalami situasi saya saat ini yang dimana saya selalu takut untuk pegang handphone. Tadinya saya adalah pihak keluarga yang menjadi penanggung jawab untuk menerima kondisi ibu saya dari pihak dokter langsung, dari ke pihak rumah sakit langsung. Tapi saya ternyata tidak sekuat itu gitu. Ternyata saya tidak semampu itu, sehingga saya harus alihkan ke pihak keluarga saya yang lain, yaitu om saya. Karena jujur setiap kali lihat handphone saya trauma. Saya takut sekali mendapat kabar dari pihak rumah sakit, dari pihak kedokteran. Kami tahu semua yang terjadi pasti atas izinnya Allah, atas kehendaknya Allah. Cuman sebagai manusia biasa, saya mungkin belum siap dalam kondisi dan keadaan seperti ini, di mana memang cepat sekali proses penurunan kesehatan mama, gitu. Dari mama yang bisa berkomunikasi sampai sekarang mama harus tidak disadarkan. Jadi ya kami cuma menghimbau buat semuanya, jangan sampai ada di posisi kami, karena jujur sangatlah berat. Kabar duka tengah menyelimuti keluarga besar Asri Welas. Adik laki-laki Asri, Puguh Yunian Toko, meninggal dunia jelang acara pernikahannya yang rencananya digelar pada tahun ini. Kabar duka ini diketahui dari unggahan Asri di akun Instagram pribadinya. Asri merasa sangat kehilangan atas berpulangnya sang adik. Dalam unggahannya, Asri mengungkap sang adik tak pernah absen dalam setiap momen bahagia Asri dan keluarga besarnya. Di unggahan Instagramnya, Asri juga menceritakan bagaimana sang adik akan segera menikah dengan sang kekasih, Tias Kusumastuti. Segala persiapan pernikahan pun sudah dilakukan. Diketahui, almarhum adik Asri Welas sudah melamar sang kekasih pada Juni 2021. Rencananya, pernikahan akan digelar pada November mendatang. Bahkan, almarhum dan calon istri juga sudah mempersiapkan baju untuk resepsi yang tengah dikerjakan di butik milik Asri. Namun takdir berkata lain. Dalam unggahannya, Asri juga mengucapkan terima kasih pada calon istri sang adik dan mendoakan sang adik yang kini sudah tenang beristirahat untuk selamanya.